Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang ibu hormati, kelas 6 SDN Pangandaran 10. Selamat pagi Indonesia Maju. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran PJJ Matematika bagian kedua dari bilangan bulat yang mesti harus ibu jelaskan supaya kamu dapat memahami lebih dalam lagi. Sekarang perhatikan anak ibu, contoh pengerjaan hitung pada bilangan garis bilangan bulat. Kalau kemarin kita pengerjaan hitungnya tidak menggunakan bilangan bulat, garis bilangan. Hari ini ibu akan mencontohkan bagaimana cara mengerjakan penjumlahan dalam garis bilangan. Jadi hanya terlihat berupa gambar. Nanti kamu menentukan angka-angka apakah yang cocok buat gambar itu. Contoh yang pertama adalah seperti ini. Jadi ada sebuah gambarnya ini ke kanan ini adalah bilangan negatif. Jadi 0, min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Kemudian ke kiri ini adalah bilangan positif. Nanti pada soal ini di sininya ini jawaban anak ibu. Jadi pada yang daerah yang ibu tutupi ini adalah jawabannya. Soalnya biasanya seperti ini aja. Jadi mulai 0 sampai ke min 6. Contoh soal. Kemudian dari min 6 ini arah panahnya menuju ke positif. Kalau sini mulai 0 sampai ke min 6 nih ke negatif. Kemudian dari arah min 6 ke positif ini kita hitung langkahnya. Jadi berapa angka? Oh ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 7 langkah menuju arah positif. Ini tanda anak panahnya nih, mata anak panahnya ini menunjukkan bahwa yang nomor 2 adalah angka yang positif. Kemudian garis-garis putus-putus ini mulai 0 hitungannya sampai ke angka 2. Jadi yang merupakan angka soal ini adalah min 6 ditambah plus 8. Jadi dituliskan, jadi jawabannya hanya menuliskan angka-angkanya yang ditunjukkan oleh garis panah yang di atas pada garis bilangan bulat tersebut. Garis pertama ternyata min 6 karena mulai 0 sampai ke min 6, ke negatif min 6. Garis kedua lalu letakkan tanda tambah. Biasanya kebanyakan anak ibu pada umumnya contoh soal pengerjaan hitung bilangan bulat yang seperti ini hanya ada pada penjumlahan. Jadi kita lihat, jadi garis pertama ini merupakan soal angka pertama min 6. Stop, sekarang kita lihat lagi pada garis kedua. Garis kedua ini merupakan angka nomor 2. Jadi angka nomor 2 kita lihat mulai ujung min 6 berbalik ke arah positif. Jadi ke arah sebelah kiri. Jadi hitung langkahnya untuk nomor ini. Pada menghitung, oh ini berarti Bu min 6 misalnya tambah dengan 2. Salah. Karena pada ujung mata panah ini menunjukkan angka 2. Jadi tidak, yang dihitung adalah angka langkahnya. Jadi mulai min 6 berarah ke kiri berbalik. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata angka 8. Karena mata anak panahnya ini stop di angka 2. Jadi dari sini 8 langkah ke sini. Jadi min 6 tambah dengan plus 8. Jadi min 6 tambah plus 8. Lalu jawabannya lihat pada paling atas posisi yang ketiga. Jadi yang garis putus-putus ini merupakan jawabannya. Pada soal biasanya tidak ada. Jadi seperti ini tidak ada. Yang kamu hitung adalah langkahnya aja lagi. Langkahnya dari mana mengawalinya? Oh mulai sini 1, 2. Berarti jawabannya 2. Nah sehingga min 6 tambah 8 dapatannya 2 dengan cara melihat garis yang ada pada di atas garis bilangan. Ini adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalnya kamu hanya menuliskan angka-angka di bawahnya ini. Jadi garis pertama, oh ternyata garis pertama ini menuju ke angka min 7. Berarti angka yang pertama adalah min 7. Setelah min 7 atau negatif 7 lalu tambah dengan 5. Ditambah dengan, lihat ulang garis kedua.
Garis kedua ternyata menuju ke positif. Positifnya ada 5 langkah. Jadi mulai min 7 berbalik ke positif, ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah 5 anak ibu, 5 langkah. Jadi angka yang kedua ini menghitungnya langkah aja. Jadi langkah, 5 langkah. Berarti min 7 tambah dengan plus 5. Jawabannya adalah pada garis putus-putus yang nomor 3, paling atas nih jawaban. Jadi melihat nih jawaban nih, kemana nih arahnya? Arahnya ke negatif, berarti jawabannya berarti negatif. Berapa langkah mulai 0? 1, 2. Nah pas, min 2 jawabannya. Jadi min 2 jawabannya. Nah boleh dibulati di sini misalnya. Nah jawabannya min 2. Sehingga min 7 ditambah dengan 5 sama dengan min 2 atau negatif 2. Nah ini adalah pada contoh soal nomor 2. Jadi kamu biasanya ininya sudah ada di soal nih. Kalau bentuk soal garis bilangan penjumlahan garis bilangan bulat, ininya sudah ada di atas. Kamu perintahnya menuliskan di sininya, tapi dengan cara mengamati gambar yang ada. Sekarang contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3, misalnya ininya tidak ada. Ini kan contoh, jadi ibu tuliskan langsung. Angka yang pertama, ibu ulang lagi. Angka yang pertama adalah angka yang pertama garis yang paling bawah. Angka yang kedua garis yang nomor 2. Kemudian yang merupakan jawabannya adalah garis yang ketiga, garis putus-putus ini. Jadi menentukannya nyaman aja anak ibu. Garis pertama, angka pertama, soal letak ke pertama. Garis kedua, angka kedua, garis ketiga, ini jawaban. Jadi kita lihat, mulai 0, 4 langkah menuju ke negatif, berarti negatif 4. Tuliskan negatif 4. Lihat ulang garis kedua, tambah. Kemudian berbalik ke positif, itu ternyata ada 7 angka. Jadi kita 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibu ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga jawabannya 3. Nah 3 anak ibu, min 4 baris pertama, kemudian plus kedua, garis kedua ini menuju ke positif, jadi 7. Jawabannya 3. Jadi jawabannya yang merupakan jawaban adalah pada gambar itu garis putus-putus pada angka yang ketiga. Jadi yang pertama, garis pertama paling bawah, garis kedua nomor 2, garis ketiga garis putus-putus, ini adalah merupakan jawabannya. Tapi pada soal biasanya anak ibu angkanya ini tidak dituliskan. Ini juga tidak dituliskan. Kamu mengamatinya tadi mulai bawah, garis pertama diamati, garis kedua, garis ketiga. Garis pertama soal, garis kedua soal, garis ketiga jawaban. Nah, demikian penjelasan ibu. Bagaimana? Rizky? Ngerti? Ya, baik. Rafi'i? Ngertilah, Nadia? Nah, jadi perhatikan semua penjelasan ini. Nah, demikianlah contoh soal nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sekarang, bila sudah memahami, bila sudah mengerti, kita lihat coba soalnya ibu berikan ini, ada 2. Soalnya baris pertama mulai 0 sampai ke 5. Nah, berarti ini 5 anak ibu. Jadi ini kan ibu tuliskan angkanya. Jadi tulis 5 di sini. Nah, 5. Kemudian kita pulang untuk mengisi angka yang kedua ini. Angka yang kedua ini petunjuknya adalah lihat garis kedua. Lihat garis kedua. Berarti dia berbalik ke negatif, tetapi menghitungnya mulai awal garis itu sampai ke mata panah yang ditunjukkannya ke negatif. Jadi kita hitung coba. 1, ke 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 langkah anak ibu, tapi menuju ke negatif. Berarti
Berarti min 7 nih. Nah, boleh tanda kurungi sini min 7. Tolong ambilkan sepeda Bang Salmi. Dalam tas ibu mama. Jadi langkah pertama, ibu ada pensil coklat karena di atas lemari. Langkah yang pertama ini adalah soal pertama 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi spedol. Jadi 5, yang kedua menuju ke negatif. Ini ada 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di sini min 2 anak ibu. Jadi jawabannya min 2. 5. Kemudian negatif 7. Jawabannya ternyata nih. Jadi di sini 5. Tulis, boleh aja pakai pensil di sini. Bayang-bayang supaya memudahkan. 7. Jadi 5 ditambah negatif 7. Jawabannya ternyata min 2. Jadi min 2 di sini jawabannya anak ibu. Karena mulai 0, 1, 2. 2 langkah. Persis andakannya di negatif 2. Jadi jawabannya 2. Nah ini, ulang sekali lagi. Garis pertama ada 5 langkah menuju positif. Jadi letakkan di angka pertama 5. Garis kedua menuju angka negatif, ini ada 7 langkah. Kemudian menuju negatif, berarti negatif 7 atau min 7. Jawabannya adalah pada garis ketiga. Garis ketiga ini mulai 0 sampai ke min 2. Ini kalau disejajarkan garisnya, nah menuju min 2. Jadi jawabannya min 2. Jadi bila ada soal seperti ini, kadang menghitung seperti perumpamaan kita punya uang atau kita berutang. Tidak langsung lihat gambar aja kalau ada seperti ini. Nah sekarang kita coba lagi soal nomor 2. Ibu tuliskan ini anak panahnya ke sini sampai ke negatif 5. Jadi garis pertama ini menuju ke negatif 5. Garis kedua dari negatif 5 ini berbalik ke positif sampai ke angka 3. Kemudian garis yang ketiga ini anak panahnya putus-putus menunjukkan jawaban ini menuju 3. Sekarang kita isi jawabannya. Coba perhatikan. Garis pertama mulai 0 sampai 5. Nah, jadi ini mulai sini lah. Nih, mulai 0 sampai 5 berarti ini min 5. Jadi negatif 5. Jadi tulis angkanya ini anak ibu. Apabila kamu teliti dalam perhatikan, dalam melihat gambar, ingatkan tadi pasti insya Allah dapat semua. Bilanya bentuk soal penjumlahan garis bilangan bulat, karena hanya memperhatikan garis yang terletak pada garis bilangan bulatnya. Garis pertama, kedua, ketiga. Nah, sekarang lihat garis yang kedua. Garis yang kedua ternyata dari min negatif 5 itu berbalik menuju ke positif. Jadi ke positif 3. Jadi kita hitung mulai negatif 5 tadi berapa langkah menuju sampai ke angka 3. Ini angka yang akan diletakkan pada bilangan kedua dalam soal. Jadi kita hitung mulai min 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh ternyata persis anak ibu di angka 3. Lihat pulang jawabannya. Jawabannya ternyata garis putus-putusnya dari 0 ini menuju ke angka 3 sejajarkan. Nah, pasakan sejajar. Oh, ternyata jawabannya 3. Jadi di sini menuju ke positif ada 8. Kemudian jawabannya 3. Nah, begitu anak ibu cara mengerjakan.
bentuk penjumlahan pada garis bilangan. Apabila kamu perhatikan ini semua dengan tekun, dengan teliti, itu biasanya insya Allah mudah aja. Biasanya dalam soal ini hanyalah untuk bentuk penjumlahan. Nah, bentuk penjumlahan. Pertama tadi Ibu ulang garis bilangannya dahulu dibuatnya, ada soalnya. Kemudian yang kedua ada garis-garis 3 garis ini menunjukkan garis pertama yang paling bawah ini soal, garis kedua ini soal juga, kemudian garis putus-putus ini adalah jawaban. Jadi jawaban garis putus-putus. Jadi memperhatikannya tadi berulang, mulai garis pertama yang diperhatikan, garis kedua, kemudian garis ketiga. Garis pertama soal, garis kedua soal, garis ketiga ini merupakan jawaban garis putus-putus tadi. Kemudian demikian juga sama dengan ini. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Contoh misalnya ada juga anak ibu dalam soal itu disuruh membuat garis bilangannya dibalik. Kalau ini kan yang ibu contohkan ini garis bilangannya ada, disuruh maulah angka-angkanya. Tapi nanti di lain ada lagi lain pembahasan, mungkin disuruh maulah garis bilangannya, tapi bentuk soalnya ada. Contoh misalnya ibu contohkan min 5, misalnya min 5 tambah 3 misalnya. Nah nih, tambah 3 dapatannya min 2. Nah, didapati dulu dalam soal itu dapatinya dulu. Bisi hutang min 5 rupiah, bisi hutang membayar 3 rupiah. Jawabannya min 2. Perintahnya misalnya buatkanlah garis bilangan pada soal yang telah dituliskan. Jadi contohnya apabila seperti itu maka buat dulu garisnya. Nah, buat dulu garis bilangannya. Perhatikan, ternyata angka yang paling tinggi adalah 5. Maka membuat garis bilangannya mulai 0 ke sebelah positif 5 ke negatif 5 supaya memudahkan. Jadi buat ininya dulu anak ibu ada 5. Angka tertinggi 5. Jadi buat dulu ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini juga demikian. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Kalau sudah kamu buat ininya, ini agak rumit sedikit apabila diminta gambar. Tapi tadi prinsipnya membuat garis bilangannya, lihat angka yang tertinggi. Soal pertama adalah min 5, berarti mulai 0 anak ibu nantinya membuat mulai 0 garis trek berhenti di min 5. Nah, ini betul sudah berhenti di min 5. Soal kedua 3, tapi tujuannya ke positif, berarti mulai min 5 nantinya balik 3 langkah. Jadi balik 3 langkah mulai sini 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3. Nah, jadi balik 3 langkah. Jadi menuju angka, nah ini balik 3 langkah. Jadi mulai min 5, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Iya, jawabannya min 2. Disinilah buat garis putus-putusnya. Nah, buat putus-putusnya mulai sini, tapi anak panahnya menuju negatif. Jadi mulai 0 membuatnya menuju negatif. Ya, jawabannya seperti ini anak ibu, min 2. Jadi kayak itu, tulis dahulu soalnya, kemudian buat garis bilangannya. Garis bilangannya ini membuatnya ketentuannya apabila angkanya yang tertinggi dibuat ke kanan 5, ke kiri 5, baru buat jawabannya. Ada 3 garis jawabannya yang seperti ini, 3 garis. Garis pertama soal, garis kedua soal, garis ketiga jawabannya. Ini apabila bentuk soalnya tadi jadi ibu angka penjumlahannya dahulu baru gambar. Jadi dalam soal bisa garis bilangannya dahulu, kemudian disuruh membuat pernyataan angka soal. Jadi pernyataan angka soalnya itu ada 3. Kemudian bisa juga kebalikannya, soalnya ada misalnya min 10,
tambah 7 sama dengan min 3. Jadi dibuat dulu soalnya. Soalnya ada langsung jawabannya min 10 tambah 7 sama dengan min 3. Buat garis bilangannya sampai 10. Karena angka yang tertinggi di situ ada angka 10. Jadi 10 ke positif, ke 10 ke negatif. Buat aja mulai 0. Setelah dibuat rangkaian soalnya, rangkaian di garis bilangannya, baru nanti dibuat panah garis panah yang menentukan jawaban daripada pernyataan lambang bilangannya. Pertama tadi min 10, berarti buat aja panahnya mulai 0 sampai ke min 10, negatif 10. Betul, sudah satu. Kemudian garis kedua itu tadi angka 7. Contohnya lah angka 7 dari min 10, dari negatif 10 kembali ke positif 7 langkah. 7 langkah berarti berhentinya di min 3. Nah, nanti mulai 0. Mulai 0 ini, mulai 0 tadi garis putus-putusnya, mulai 0 nih ibu anak di bawah, garis putus-putusnya ke min 3. Sehingga ke min 2. Sehingga jawabannya tadi 7 lah. Nih tadi min 5, 3 ke min 2 jawabannya lah. Jadi berhentinya di min 2. Jadi jawabannya min 2. Jadi apabila bentuk pernyataan tambahan biasa, hubungkan ke penjelasan berhutang dan punya uang. Apabila garis bilangan ini malah lebih mudah, karena hanya dengan melihat garis-garis yang ada di atas pada garis bilangan soal, maka itulah jawabannya. Garis pertama ini soal, garis kedua soal, yang putus-putus ini merupakan jawabannya, dan anak ibu tinggal menghitung berapa langkah ke kanan, berapa langkah ke kiri. Nah, demikian tambahan penjelasan bagian kedua bilangan bulat yang telah ibu sampaikan yang telah lalu. Mudah-mudahan kamu mengerti semua, mudah-mudahan kamu paham semua. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh aja nanti lewat WA atau nanti sesekali bertemu dengan ibu waktu kamu menyerahkan tugas-tugas yang telah ibu sampaikan. Ini ada PR-nya halaman 30. Jadi halaman 30 anak ibu, halaman 30 sampai dengan halaman 31, soal nomor 1 sampai dengan 15. Jadi soal nomor 1 sampai dengan 15 pada buku matematika ini. Pada buku matematika ini lihat halaman 30, halaman 31, soal 1 sampai nomor 15. Kerjakan, nanti hari Senin itu dibawa, mendapatinya, menjawabnya di sini juga langsung. Jadi kamu silang, apakah nomor 1 kan A, B, C, D, apakah nomor 1 A, atau nomor 2 C, nomor 3 D, disilang langsung di sini. Insya Allah karena ibu periksa hari Senin kita bertemu kembali, kamu mengumpulkan semua tugas yang telah ibu berikan dalam 1 minggu ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.